Karena kalau meninggal itu hanya Allah yang tahu, tapi kalau penyakit itu nggak ada yang membuat meninggal. Ini yang harus kita waspadai. Penyakit membuat meninggal itu nggak ada. Mau sakit jantung, mau sakit apapun itu tidak ada yang membuat meninggal. Cuman pas kita sakit, yang sakit seperti ini, sakit asam lambung, jantung, terus sakit diabetes, darah tinggi, stroke ini kan nggak bisa sembuh di dokter ya. Nah, pas meninggal masih sakit, bukan penyakitnya yang membuat meninggal. Sampai jauh-jauh dari Pangandaran. Iya, itu. Ya, Putra 1. Ya. Sakitnya berapa lama? Kalau asam lambungnya dari bulan Mei sih, Pak. Dari bulan Mei kemarin. Ya. Oh, masih baru. Iya, masih baru. Ya. Cuma dulu saya punya riwayat ini, Pak, bronkitis. Bronkitis dulunya. 2013. Ya, sering batuk terus. Ya, dulu batuk terus, cuman kesini udah kayaknya udah sembuh sih. Iya. Nah, cuman waktu sampai muntah darah itu enggak sih? Enggak kan? Oh, iya. Tapi BAB darah. Iya. BAB darah itu enggak apa-apa. Ada di video saya. Iya, ada. BAB darah kan enggak terus-terusan kan? Iya, cuman kadang-kadang. Iya, cuman kalau kita pernah BAB darah, itu biasanya akan sering terjadi walaupun entah itu bisa 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali atau 5 bulan sekali. Itu kadang-kadang datang, itu nggak usah takut. Itu cuman kalau usus besarnya panas. Nah, itu biasanya akan timbul BAB, keluar darah, ngucur itu, kan? Ngucur, banyak. Nah, itu nggak apa-apa karena saat kondisi usus besar itu panas, itu pori-pori usus ini kan terbuka. Nah, darah yang di perut itu pada masuk meresap ke usus. Akhirnya numpuk pas kita BAB keluar darah. Tapi itu bukan penyakit. Jadi itu tidak usah takut. Terus terus saat kita BAB kok keluar darah banyak, tapi setelahnya itu di duburnya itu rasa agak perih-perih gatal. Nah, itu biasanya BAB-nya terlalu keras. Terus ada makanan-makanan yang keras karena dubur ini sensitif. Mungkin kegesek, akhirnya luka, keluar darah. Tapi setelah itu nggak keluar, setelah selesai kan. Terus besok lagi nggak keluar darah lagi kan. Cuman saya ini BAB-nya juga jadi nggak teratur sih, Pak. Jadi nggak, BAB nggak teratur itu nggak masalah. Yang penting kita nggak sakit. Jadi ada kayak umpama mau BAB 3 hari sekali, mau 4 hari sekali, itu kalau kita nggak sakit udah nggak usah jadi pikiran. Ya, terus saat kita terlambat BAB juga atau kita jarang BAB juga tidak membuat sakit. Jadi kita nggak usah takut. Paling cuman gasnya aja agak banyak, sering buang angin ya. Itu karena kalau kita nahan BAB gitu. Tapi itu bukan membuat penyakit, jadi nggak usah ketakutan. Terus yang dirasakan sekarang ini apa saja? Kan awalnya bulan Mei kemarin tuh, Pak. Pas malam takbir banget saya tuh nyesek, dada bergetar. Di sini kayak nyesek gitu, Pak. Keringat dingin. Dicubit tuh rasanya kayak nggak kerasa, Pak. Kayak nggak kerasa. Terus pandangan buram. Terus agak sempoyongan. Sempoyongan terus rasanya lemas. Takut mati tuh, Pak. Lemas. Takut. Saya cuman ini air hangat aja terus tuh. Takut dikira tanda-tanda mau meninggal. Betul, Pak. Kayak gitu, Pak. Karena itu sakit seperti ini kan yang diserang ini perasaan. Jadi terus di vonisnya selama ini apa? Waktu bulan Mei itu saya kan karena dulu punya bronkitis, saya coba rongsen lagi kan, cek rongsen ke poli dalam itu ke dokter dalam. Katanya paru-parunya bagus. Dicek EKG jantungnya bagus. Kata dokter divonisnya asam lambung, lambungnya kena. Saya coba udah ini cuman kayak saya udah ngehindarin makanan apa aja, saya benar-benar udah kayak makan juga nganyep, Pak. Kok nggak ada bedanya, nggak ada. Terus debar-debar nggak? Debar-debar, Pak. Sering mimpi buruk. Kalau mimpi buruk sih nggak, maksudnya nggak fokus lupa kan mungkin. Pernah juga sih. Mudah kaget biasanya awal cemas gitu. Suka awal-awal tidur itu kan suka kita kayak mimpi, kayak ngebayangin sesuatu, akhirnya timbul kaget itu. Ada, kan? Atau sering atau pernah? Pernah. Cuman beberapa tapi kali sering, kan? kayak mau tidur cuman kayak gitu. Tiba-tiba kaget, kayak pas kita mikirkan apa atau kemana gitu, tahu-tahu kaget kayak seperti mimpi gitu ya. Cuman itu saja. Terus menguap, Pak. Kayak menguap nggak nyampe. Bisa kayak gitu doang. Cuman kalau ditutup kayak agak enak nguapnya. Jadi kayak kenceng sininya. Kayak kenceng di sini kan.
Kayak gitu doang terus. Terus misalkan perut diusap kayak ini sendawa. Kadang ini juga dicubit. Oh ini cubit sendawa juga. Ya, ini masalahnya ini cuma di organ hati terserangga saja. Itu yang membuat di perut tidak nyaman, agak nyesak, terus tenggorokan biasanya kalau makan agak ganjel, juga sih, Pak. Terus pandangan buram, terus lemes, sempoyongan, keringat dingin. Ya di kaki juga dingin, Pak. Sama mudah kesemutan di otot. Kayak gini, telapak kaki kayak gini. Ya kalau kayak kesemutan insya Allah nanti diterapi langsung hilang. Cuma nanti tinggal sensasi yang paling lama nanti itu sensasi yang keliangannya itu agak hilang. Tapi kalau sudah tidak merasakan apa-apa, terus sempoyongannya itu kadang-kadang aja datangnya, nggak usah takut. Semakin kita tidak takut akan semakin terbiasa dan kita lupa. Akhirnya kita tidak memikirkan sakit ini lagi. Udah pernah minum obat sini belum? Belum. Pengennya saya mau konsultasi dulu. Coba gitu maksudnya biar nongkrong gitu, Pak. Itu nyiksa banget, Pak, tiap hari itu. Apalagi seminggu kemarin. Pokoknya rasanya nggak enak banget, Pak. Tiap sore lagi itu tuh. Rasanya. Nah ini insya Allah itu nanti lebih cepat sembuhnya kalau masih baru gini. Terus ini juga belum sampai parah sampai ketakut orang meninggal juga enggak kan? Udah. Kalau ada orang meninggal juga disiarkan gitu takut. Takut Pak. Perasaan jadi malas dengar malah. Terus kalau dengar ambulan juga. Kalau agak sih nggak terlalu, cuman kalau tetangga itu rasanya langsung pikirnya saya malah ke sana gitu. Takutnya habis itu saya gitu. Sebenarnya gini, biar nanti nggak usah takut mati lagi ya. Penyakit ini memang rasanya seperti orang kayak rasanya yang belum tahu meninggal kan. Rasanya dikira ini itu tanda-tanda mau meninggal. Ini bukan, karena rasanya udah kemana-mana. Betul, Pak. Tapi ini aman, jadi nanti umpama ada orang meninggal udah biarin aja. Itu memang udah saatnya gitu aja. Jadi kita nggak usah kepikiran. Jadi kita nggak takut. Kalau saya udah memang sudah saatnya, mungkin malah saya dulu bukan dia dulu gitu aja, ya kan? Nah itu kalau kita sudah yakin ke situ kita aman. Karena kalau meninggal itu hanya Allah yang tahu. Tapi kalau penyakit itu nggak ada yang membuat meninggal. Ini yang harus kita waspadai. Penyakit membuat meninggal itu nggak ada. Mau sakit jantung, mau sakit apapun itu tidak ada yang membuat meninggal. Cuman pas kita sakit, yang sakit seperti ini, sakit asam lambung, jantung, terus sakit diabetes, darah tinggi, stroke ini kan nggak bisa sembuh di dokter ya. Nah pas meninggal masih sakit, bukan penyakitnya yang membuat meninggal. Nah kabarnya yang bikin kadang kita takut. Kalau ada orang meninggal terus kita tanya, itu meninggal karena apa? Oh karena sakit jantung. Nah, seakan-akan penyakit jantungnya yang membuat meninggal, padahal bukan. Saya juga kalau kemarin juga saya ada tetangga gitu sakitnya nyesak gitu kan. Saya kan sering gitu malah jadi kepikiran juga Pak itu, Pak. Enggak, memang gini, orang meninggal, orang yang mau meninggal itu kan biasanya pas ditarik roh itu semua sesak. Ngerasa karena tahan-tahanan antara malaikat dan kita itu nahan. Kalau belum siap meninggal itu enggak nahan. Akhirnya saat itu ada yang megang leher, ada yang megang dada karena terasa sesak tadi. Nah pas meninggal yang dadakan-dadakan seperti itu, padahal memang itu sudah waktunya. Dikira itu serangan jantung. Makanya serangan jantung sebenarnya juga nggak ada. Cuman kita yang nggak tahu aja. Jadi semua orang mau meninggal pasti sesek. Apalagi pas detik-detik ditariknya roh itu kan sampai ngorok itu nafasnya terus berhenti. Terus nanti ngorok biasanya 2 atau 3 kali. Itu orang meninggal ada ngoroknya, jadi nggak agak langsung meninggal begitu saja. Mulai rasanya pikirannya ke situ terus, Mas. Tiap hari saya malah jadi ini badan juga 1 bulan kemarin hampir 7 kilo Pak turun. Terus kalau kita masih takut mati juga, itu sebenarnya kita masih jauh dari mati. Tapi kalau yang sudah mau meninggal 40 hari sebelum meninggal, ini sudah banyak tanda-tanda dan orang ini sudah nggak takut meninggal lagi. Biasanya gitu, semua pasrah malahan. Dan orang-orang itu nggak ada yang paham saat diajak bicara. Banyak bicaranya pesan. Karena mulai 40 hari mendekati ajal tadi, kita udah sering ketemu malaikat. Nah itu sudah. Jadi kayak cuman nggak bisa cerita kitanya. Mau cerita saya kok ketemu orang ini, mau ketemu orang ini itu kayak mulut kita itu memang ditahan sama Allah itu supaya nggak cerita saat ketemu malaikat itu seperti apa, karena itu rahasianya Allah kan. Nah itu biasanya. Saya juga kemarin sempat maksudnya coba saya dulu kan istilahnya sholatnya jarang-jarang ya Pak saya coba istilahnya lah mendekatin sama yang puasa gitu istilahnya.
berbanyak ibadah gitu, sholat Ya. sholat aja saya nyampe duduk Pak, soalnya Ya. waktu ruku kayak gitu kayak gini tuh kayak kesini tuh kayak Ya. geter terus kayak sempoyong juga gitu. Ya. Terus kalau Jumatan juga kadang nggak nyaman, pengennya cepat Iya. pulang. Pokoknya kemana-mana juga kayaknya aduh kayak di rumah terus kira-kira Pak nggak Ya, kemana-mana. ya kalau saya udah ngalami itu semuanya. Dan saya dulu kan lebih parah. Ya, Kalau ya. saya kan sampai jalan 2 langkah itu nafas hilang. Nanti ngatur nafas lagi paling tidak 3-5 menit baru bisa kembali dan melangkah 2 langkah lagi. Dan itu kalau ditanya orang pas habis ngelangkah itu, karena nafas ini seperti putus, itu ditanya aja nggak bisa ngomong. Jadi mau keluar kata-kata itu sulit. Jadi cuman kalau ditanya orang ya cuman ngeliatin. Saya itu mau nggak bisa Saya juga ngomong. pernah itu 2 kali Pak. Jadi dari tiduran bangun kayak detak jantung kayak pelan kayak mau berhenti Pak. Ya. Ser ke bawah, nah Iya. terus baru kenceng Ya. kayak gitu. Ya, nggak usah takut. Terus kencengnya itu saat pas datang debar-debarnya, Ya. itu kan kayak orang ketakutan, Iya. ya kan, duduk terus kayak Bener-bener sama kita punya rasa cemas. Cemas, iya, Ya, cemas. itu karena apa? Itu di empedunya saja. Itu masalah empedunya agak melemah karena ngimbangi organ hati tadi yang Ya, nggak ya. bisanya tidak baik. Ya. Akhirnya timbul rasa debar-debar itu. Tapi ini juga aman. Makanya diperiksa juga jantung normal. Ya, Karena ya. itu detak jantungnya itu bukan dari jantungnya. Itu perasaan kita saat ketakutan itu akan timbul debar-debar seperti itu. Oh, iya, iya. Yang cepat sekali tapi itu aman. Ya, saya rasa Jadi itu jantungnya yang berdebar kayak gitu. ya, jadi nanti kalau umpama kok debar-debar kayak gitu, nggak usah terlalu takut. Oh ya, bikin tenang saja, diemin dulu. Paling sebentar lagi hilang. Itu Ya. biasanya debar-debarnya itu paling lama. Itu paling lama itu 5 menit saat timbul debar-debar. Nggak terus-terusan. Pernah nyampe kayak kering banget Pak. Waktu Ya. berdebar tuh Ya. kayak nalan aja susah Ya gitu. susah, ya. Ya, jadi kayak nyantol di sini. Iya, kan. kayak Ya. astagfirullahaladzim kayak lu. Ya. Nah, rasanya udah kemana tuh pikiran Pak? Ya, tapi kalau umpama makan seperti itu, banyakin kuahnya, itu biasanya nggak akan ganjel atau nggak akan nyantol, akan Iya. cepat turunnya. Iya, itu. iya, iya, Pak. Jadi nggak usah khawatir lagi. Pokoknya makanan juga saya semuanya udah dihindarin, kopi. Ya dulu saya juga istilahnya Iya. kan tukang gadang Pak ya. Ya, Gadangnya malam. kopi juga itu nggak masalah, Oh, kita nggak nggak ngelarang loh. Hmm. Kopi itu nggak ngelarang, malah ada yang judulnya kopi itu sebenarnya obat asam lambung. Iya. Tapi banyak orang kan nggak takut dengan reaksinya. Iya, reaksinya Ya, juga. karena pas saat kita minum kopi sebenarnya kita agak tambah kembung. Kenapa kok agak tambah kembung? Ya, Di sini garing banget. ya Kalau saya kering Pak, terus. kering. Nanti kalau sudah setengah jam atau 1 jam kita sendawa-sendawa terus, Ya, itu ya langsung sendawa sih. enteng. Langsung enteng kenapa? Itu gasnya keluar semua. Nah, kopi itu membantu gas itu yang sudah nyebar ke seluruh tubuh kan dibalikkan ke lambung. Makanya Ya. rasanya ya tambah kembung. Ya, ya, Tapi ya. sebentar itu sebenarnya. Kalau umpama berani itu pakai itu juga obat. Hmm. Jadi nggak usah takut. Apalagi kalau nggak pakai gula itu lebih bagus lagi. Iya sih katanya. Ya, itu aman. Jadi nggak usah takut lagi. Ini Aduh, ini kayak- penyakit-penyakit ringan tapi memang bikin Ya, Pak. pikiran kita rasa takut. Iya, rasanya saya benar-benar kesiksa banget Pak. Iya, iya. Asli. Aktivitas sedikit rasanya ke jantung juga kayak Iya. mudah capek Pak. Ya, terus yang bikin sulit sembuhnya karena kebanyakan orang itu kan divonisnya lambung. Iya. Sedangkan ini masalahnya itu bukan di lambung. Makanya iya. kalau banyak sekali orang yang minum obat lambung malah tambah parah. Kenapa? Itu karena masalahnya memang bukan di Iya, lambung. iya. Ya, akhirnya karena masalahnya bukan di lambung kok dikasih obat lambung. Nah, obat itu akan malah bereaksi ke lambung dan akhirnya kita malah tambah parah. Iya, iya. Nah, belum kalau kita udah minum obat bolak-balik kok nggak sembuh, itu akan memperparah pikiran kita. Iya, Kenapa iya. ini obat kok malah bukan ini malah tambah parah gitu. Iya, benar Pak. Jadi saya sebelum minum juga malah Jadi- jadi berpikir dulu aja sih maksudnya. Ya, jadi kalau kita saat dapat vonis seperti ini, entah saudara atau apa, ya itu harus ngelihat diagnosanya dulu. Jadi nggak semua kenapa kok asam lambung ini kok sampai tahunan ya? Rata-rata tahunan. Iya, iya emang. Nah, yang belum ketemu kami ini rata-rata tahunan sampai bahkan 10 tahun, 20 tahun ini banyak sekali. Tapi kalau semenjak saya buka kan 2015. Iya. Jadi yang di atas 20 tahun ini udah jarang. Rata-rata udah pada sembuh, udah ketemu saya semua. Iya, iya. Nah, sekarang tinggal yang baru-baru, paling yang 10 tahun ke bawah. Nah, itu kalau penyakit kok nggak bisa sembuh ya di dokter. Nah, kita nyari alternatif yang kira-kira bisa ngerti.
insya Allah ketemu. Dan masalah penyakit ini, ilmu ini yang megang kan tinggal cuma saya. Ya, makanya saya beda dengan motivator yang lain, itu beda semua. Karena apa? Karena memang ilmu saya berbeda yang saya pelajari. Tapi ini kita bisa membuktikan. Nah, di situ. Nah, orang yang nggak percaya kan gitu, oh, dokter katanya begini, kok ini katanya begini kan gitu. Tapi nggak memahami. Iya betul Pak. Makanya saya ke sini juga, maksudnya yang konsul kok istilahnya keluhannya sama semua sama saya gitu kan. Iya. Terus banyak yang sembuh juga, mudah-mudahan lah gitu kan. Iya, keluhannya sama. Tapi sebenarnya itu memang setiap organ itu juga kalau ada semua itu saya bongkar itu hampir mirip semua, termasuk masalah usus kecil, usus besar, usus 12 jari, tri pemanas, ini hampir sama semua. Cuman biar orang nggak bingung, ya udah yang 5 organ saja yang saya pasang di situ. Cuman saya yang nggak ngerasa tuh kayak kan kata orang kan banyak yang ngeluhnya dada panas gitu. Kalau saya nggak ada dada panas Pak. Cuman dulu memang pernah waktu sebulan ke belakang sendawa ke sini panas, ke sini sampai tenggorokan. Nah itu kalau kayak ibu barusan itu dada panas, punggungnya panas ya. Itu. Kalau di sini kalau punggung enggak, saya di sini cuman kayak pegel-pegel Pak. Ya pegel-pegel itu cuma reaksi saja. Kalau kita biasa ngopi langsung stop kopi, ini juga akan sering timbul pegel. Tapi kalau buat tiduran hilang. Ya terus kita saat ngantuk, tapi nanti itu bisa dihilangin semua. Jadi itu nanti tinggal nanti yang terapi saya arahkan itu udah ini. Nanti gak pegel-pegel lagi di tengguk. Sebenarnya di video-video saya itu udah komplit. Jadi ada yang mengobati sakit kepala dengan 1 titik. Nah itu sebenarnya itu saya ajarkan cara mengobati tengguk apa itu semua cuma di sebelah kiri pusat itu udah ada semua videonya. Karena kita memang kenapa saya mau membuka ilmu saya semua itu biar orang itu mau mempelajari atau mau meneruskan ilmu saya ini. Ya, takutnya kan ilmu ini nggak ada yang meneruskan lagi karena ini tinggal saya yang megang. Yang lain belum, udah nggak ada atau tidak mengembangkan ilmu itu. Padahal yang belajar dulu pas barengnya saya itu ada sekitar 28 orang. Tapi yang 27 orang itu nggak tahu kemana itu. Saya cari juga nggak ketemu, di YouTube nggak ketemu, di Facebook, Instagram nggak ada yang ketemu. Mungkin sibuk dengan terapisnya atau mungkin nggak mau karena memang lama ya untuk kita menjadi terkenal itu lama. Nah mungkin yang nggak tahan akhirnya kerja yang lainnya. Jadi cuma belajar sekedar bisa. Ya udah nanti di terapi karena ini aman, ini nggak usah takut lagi. Insya Allah setelah minum 3 hari nanti langsung perkembangannya bagus. Cuman biar pengen cepat sembuh, bronkitis juga nggak masalah, nanti ambil sekalian bioplusnya. Jadi ada 3 obat nanti yang diambil, cair, kapsul yang untuk asam lambung itu, terus sama bioplus. Nah itu bioplus itu untuk membunuh kuman-kuman bakteri yang nyerang ke bronkitis. Jadi nanti masnya paniknya langsung hilang setelah sembuh. Amin. Ya Pak, udah kayak udah putus asa lah Pak. Terus kalau nanti gimana gitu setelah minum dari sini 1 paket itu sudah habis, kok rasanya itu datangnya hanya kadang-kadang, terus tidak ada yang saya sebutkan tadi. Nah itu nggak usah dihubung-hubungkan. Nah nanti minta arahan dari Bu Neti supaya diarahkan. Kalau sudah diarahkan udah insya Allah udah aman, udah nggak perlu minum obat lagi. Ya karena kalau udah sakit seperti ini tuh mudah takut. Kita rasa dikit-dikit dikira masih nggak ada hubungan dengan kemarin sakitnya kan gitu. Iya Pak. Gampang banget nyimpulin gitu Pak. Terus jangan nggak usah nebak-nebak sendiri. Malah itu bikin kita tambah stres kan kalau nebak-nebak sendiri. Takut sakit kanker, takut sakit ini, takut sakit ini. Ini penyakit ringan semua, sudah saya kasih tahu. Ini aman. Pokoknya setelah minum 3 hari nyaman, udah teruskan sampai sembuh total. Insya Allah betul sembuh total. Nah langsung terapi saja biar nyaman.